Halo guys, perkenalkan nama saya Monica. Ini video YouTube saya yang pertama. Semoga video saya ini dapat memberikan info-info yang bermanfaat bagi kalian yang ingin berpergian maupun berobat dan kuliner ke Penang. Persiapan apa saja yang dibutuhkan untuk pergi berobat ke Penang? Kontak pihak RS yang ingin dituju. Jadi kayak gini guys, umumnya Rumah Sakit Penang itu mempunyai perwakilan kontak person yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Medan. Umumnya di 3 kota itu. Jadi di sini nanti saya akan memberikan informasi kontak person rumah sakit yang ingin kalian tuju. Jadi umpama ada Rumah Sakit Adventist Penang, Rumah Sakit Genesis Penang, Rumah Sakit Island Jakarta, Rumah Sakit Lukuan Lai, dan ada yang kelima itu kontak person yang dia itu mencakup memegang beberapa rumah sakit yang ada di Singapura maupun Malaysia. Namanya Dr. Angela Medisata. Dr. Angela ini memegang rumah sakit ada di Penang, Melaka, sama Singapura, sama Kuala Lumpur. Jadi umpama kalian bingung nih, aduh dok, sakit ini enaknya di Penang, itu ke rumah sakit mana, ke dokter mana, kalian bisa tanya ke dia. Kira-kira habisnya berapa ya dok? Kira-kira yang bagus dokter yang mana ya dok? Kira-kira yang murah yang mana ya dok? Kira-kira yang buka tanggal segini sampai tanggal segini yang mana ya dok? Ya itu semua kalian bisa tanyakan ke Dr. Angela Medisata. Tapi tidak semua rumah sakit pasti dipegang oleh Dr. Angela ini. Contohnya Rumah Sakit Adventist. I'm sorry. Ya mungkin kalian semua bingung ya. Enaknya berapa lama sebelum keberangkatan kita harus mengontak perwakilan RS tersebut. Jadi itu semua beda-beda ya teman-teman. Tergantung kasus, tergantung kondisi, tergantung dokter mana yang dituju, dokter rumah sakit yang dituju yang mana juga. Jadi umpama kayak waktu saya mengantarkan papa saya ke Rumah Sakit Adventist, papa saya ini di general check up. Waktu itu bulan Januari 2020. Saya sudah mengontak perwakilan RS Adventist ini sekitar bulan Desember, tetapi ternyata sudah full guys. Padahal itu sudah 1 bulan sebelumnya. Saya waktu itu mendaftarkan 3 langsung. Jadi papa, mama, sama adik saya. Saya general check upin semua. Tapi ternyata yang available waktu itu hanya 1. Oke, 1. Lalu saya minta tolong, ayo tolong bu, supaya tambahin dong slotnya ini biar saya sekalian tidak perlu antri juga. Akhirnya ketambah lagi 1 lagi yang adik saya tidak dapat. Jadi itu semua tergantung ya guys. Kalau saya sih kalau umpama kayak mau general check up itu lebih enak jangan 1 bulan sebelumnya, mungkin 2 bulan sebelumnya lebih enak ya. Jadi kalau kalian lewat perwakilan ini kalian tuh tidak perlu antri guys. Karena kalau general check up ya, kalian tuh harus antri dari jam 2 pagi untuk ngambil nomor antrian. Tapi kalau kalian sudah mengontak kontak person ini, kalian hanya perlu jam 7 atau setengah 7 gitu nyampe sana sudah tidak apa-apa karena nama kalian sudah terdaftar di sana. Dan jangan takut guys, kontak-kontakan ini gratis. Jadi mereka mendaftarkan itu gratis, kita tidak perlu membayarkan biaya lagi untuk minta didaftarkan. Jadi gak usah takut, tanya-tanya aja sebanyak-banyaknya juga. Kalian bisa tanya harga sebelumnya. Jadi waktu saya pesen itu waktu Imleknya, masa Imleknya di Penang. Kalau di Indonesia Imlek kan 1 hari doang ya. Kalau di sana agak panjang nih. Jadi banyak yang libur. Lalu tanya dokternya available apa enggak. Waktu itu saya salah pesen guys. Jadi menurut saya sebelum kalian membeli tiket, kalian harus mengontak perwakilan RS dulu. Apakah tanggal segini RS libur? Di Penang ada tanggal libur atau enggak? Available apa enggak dokternya? Rumah sakit apa saja yang ada di Penang?
Setahu saya rumah sakit di Penang tuh banyak banget guys. Tetapi yang saya tahu yang lumayan cukup terkenal di masyarakat Indonesia, yang pertama adalah Rumah Sakit Adventist Penang. Itu terkenal banget sama jantungnya. Jadi spesialis jantungnya itu kebanyakan orang masyarakat Indonesia itu kalau ada masalah jantung berobat ke Penang pasti ke Adventist. Lalu yang kedua Genesis Penang. Genesis Penang itu rumah sakit khusus bayi tabung ya guys. Jadi yang ingin program bayi tabung juga banyak yang di Genesis. Lalu ada lagi Rumah Sakit Island. Kalau Rumah Sakit Island itu umum, jadi tulangnya bagus, penyakit dalam bagus, macam-macam. Lalu ada lagi Rumah Sakit Lo Kuan Lai. Lo Kuan Lai ini setahu saya ya, setahu saya ya, itu terkenalnya di kanker. Lalu yang Rumah Sakit Lam Wah itu juga setahu saya terkenalnya di kanker. Masih ada rumah sakit yang lain yang mungkin kalian juga bisa cari info atau bisa juga tanya-tanya ke saya, komen. Nanti saya akan bantu carikan info untuk kalian semua. Yang kedua adalah tiket. Jangan lupa kalian pesen tiket kalian. Karena domisili saya di Surabaya, jadi saya akan memberikan info maskapai apa yang menyediakan penerbangan, rute penerbangan Surabaya Penang. Maskapai yang pertama adalah AirAsia. AirAsia ini setahu saya satu-satunya maskapai yang menyediakan direct Surabaya Penang. Jadi Surabaya Penang itu kalau direct cuma 3 jam guys. Enak kan, cepet, nggak perlu transit. Tetapi kalian perlu ingat ya, jadi kalian harus ngelihat web AirAsia. Jadi umpama saya kan ngelihat untuk rute penerbangan tanggal 8 Juni 2020 hingga 14 Juni 2020. Di situ AirAsia tidak menyediakan setiap hari ada flight penerbangan Surabaya Penang guys. Jadi adanya cuma hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Begitu juga pulangnya guys. Jadi pulangnya juga ada cuma hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Itu pun satu hari cuma ada 1 penerbangan saja. Yang kedua adalah maskapai Citylink. Jadi awalnya dulu setahu saya ya, Citylink itu awal membuka penerbangan rute Surabaya Penang itu daerah guys, tapi tiba-tiba sekarang harus transit Jakarta. Lalu SQ juga harus transit guys. Transitnya di Singapura. Malaysia Airlines juga harus transit guys. Transitnya di Kuala Lumpur. Dan yang ketiga adalah hotel. Jadi kalian harus booking hotel. Hotel bisa, apartemen bisa, Airbnb bisa. Menurut saya penginapan di Penang itu tidak terlalu mahal kok guys. Jadi sekitar 600.000 gitu sudah bagus. Terus kalau yang mau stay lama untuk pengobatan lama itu juga banyak apartemen yang bisa ada harga khusus kalau menyewa bulanan atau mingguan. Dan yang terakhir adalah uang. Jangan lupa kalian menukarkan uang kalian ke ringgit. Terakhir saya ke sana sekitar 3.500 hingga 3.600 ringgitnya ya. Ya, sekian tips and trik dari saya berobat ke Penang. Nantikan video-video saya selanjutnya. Please like, comment, and subscribe dan dukung channel YouTube saya. Thanks for watching.